Halo, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat semuanya. Kali ini kita bertemu dalam pembahasan sosiologi kelas 11 untuk ilmu-ilmu sosial pada materi kelompok sosial atau proses pembentukan kelompok sosial. Nah, untuk pembahasan kita kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar pembentukan kelompok. Akan tetapi sebelum kita memulai proses pembelajaran ini, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu kira-kira apa tujuannya nanti setelah kamu mengikuti pembelajaran ini, apa yang diharapkan kamu miliki sebagai keahlianmu. Yang pertama, kamu diharapkan bisa menjelaskan definisi dari kelompok sosial, apa itu kelompok sosial. Kemudian yang kedua, kamu bisa mengidentifikasi dari berbagai sumber informasi tentang proses pembentukan kelompok sosial dalam masyarakat dengan menggunakan pengetahuan sosiologis, sehingga terdapat sikap religiusitas dan juga etika sosial dalam praktek pengetahuan kamu. Nah, kira-kira itu yang dibutuhkan nanti, yang diharapkan ada pada kamu setelah melakukan proses pembelajaran ini. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan bertanya dulu, kira-kira menurut kamu apa itu yang dimaksud dengan kelompok? Nah, kalau misalnya saya tunjukkan gambar seperti ini, apakah ini bisa dikatakan sebagai kelompok? Tentu kamu akan memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Apakah ini termasuk kepada kelompok atau tidak? Nah, ketika kita melihat orang-orang berkumpul, ada beberapa orang berkumpul, biasanya kita akan menyebutkannya sebagai kelompok. Nah, tetapi apakah semua orang-orang yang berkumpul itu bisa kita katakan sebagai kelompok sosial? Nah, jika bagaimana rupanya sesuatu itu dikatakan sebagai kelompok sosial? Apa syaratnya? Nah, sebelumnya dulu, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, karena selain sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia sebagai makhluk sosial biasanya akan membentuk kelompok. Kelompok sosial itu adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai hubungan dan saling berinteraksi satu sama lain, sehingga dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama. Kelompok sosial merupakan bagian dari masyarakat karena itu terbentuk karena naluri ingin hidup bersama. Nanti akan kita bahas lebih lanjut menurut ahli kira-kira seperti apa yang disebut dengan kelompok sosial. Nah, di waktu manusia itu dilahirkan sampai nanti dia menuju kedewasaan, dia akan memiliki berbagai macam bentuk kelompok yang dimasukinya, baik itu keluarga, teman sebaya, teman sekolah, kemudian sampai dewasa, lingkungan tempat pekerjaan, perwitiran dan sebagainya. Ada berbagai macam kelompok sosial yang dimasuki oleh seorang individu. Nah, kira-kira kalau seperti itu, berarti kira-kira yang dimaksud dengan kelompok sosial itu sebenarnya yang mana? Jika kita melihat tadi dari definisi yang dikemukakan di awal bahwa yang namanya kelompok sosial adalah orang-orang yang hidup bersama. Nah, hidup bersama dalam makna yang seperti apa? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menurut si Paul B. Horton. Nah, Paul B. Horton mengatakan bahwa kelompok sosial itu yang penting adalah kumpulan manusia. Mereka memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Jadi ada kumpulan manusia, ada kesadaran akan keanggotaannya, saya anggota dari kelompok ini, kira-kira seperti itu, dan saling berinteraksi, maka itu disebut kelompok sosial. Nah, lalu Joseph S. Rojek dan Ronald R. Warren mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia.
Jadi kalau sudah ada dua atau lebih manusia dan ada pola interaksi maksudnya ada cara berinteraksi yang sudah tetap dan dipahami oleh anggota-anggotanya secara keseluruhan. Nah, itu yang dikatakan oleh Joseph S. Rocek dan Ronald R. Warren sebagai kelompok sosial. Jadi kalau misalnya ada dua orang atau lebih berinteraksi, kemudian ada pola interaksinya, itu disebut kelompok sosial. Nah, sementara itu Surjono Sukanto, ini adalah ilmuwan Indonesia, mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi intinya kalau dikatakan kelompok sosial, himpunan manusia atau kesatuan manusia, berarti ini lebih dari satu orang hidup bersama. Ini intinya, hidup bersama yang dalam memenuhi kebutuhannya saling mempengaruhi dan saling tolong-menolong. Apa bedanya antara yang dikemukakan Surjono Sukanto dengan Paul B. Horton? Bedanya adalah bahwa Paul B. Horton tidak mengatakan bahwa kalau yang namanya kelompok itu harus hidup bersama, sementara Surjono Sukanto mengatakan harus hidup bersama. Biasanya saling mempengaruhi dan saling tolong-menolong. Oke. Nah, kalau Bierstadt mengatakan bahwa kelompok itu anggotanya memiliki kesadaran jenis, berhubungan, dan saling terikat dalam ikatan organisasi. Nah, ada perbedaan yang jelas antara yang dikemukakan oleh Bierstadt dengan Paul B. Horton dan Joseph S. Rocek. Kenapa? Karena Paul B. Horton dan Joseph S. Rocek tidak menekankan bahwa suatu kelompok itu harus ada dalam ikatan organisasi. Ikatan organisasi mengakibatkan bahwa di dalam kelompok itu pasti ada struktur organisasi, ada norma-norma atau peraturan-peraturan tertulis dan sebagainya. Sementara apa yang dikatakan oleh Paul B. Horton dan Joseph S. Rocek itu tidak ada. Kira-kira seperti itu. Nah, Robert Camerton mengatakan bahwa yang namanya kelompok sosial adalah orang-orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Kalau begitu, dia pokoknya berinteraksi, tapi harus ada pola yang telah mapan. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah berinteraksi itu sudah tinggal bersama dalam jangka waktu yang lama. Jadi apa yang dikatakan oleh Robert Camerton itu hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Joseph S. Rocek dan juga yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto. Kemudian George Homans mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu secara keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Jadi George Homans dan Bierstadt mengatakan hal yang sama, bahwa jika dikatakan kelompok sosial harus ada ikatan yang sifatnya organisasi. Oke, nah dari definisi-definisi ini kira-kira kamu sudah dapat nggak kesimpulan kira-kira apa yang dimaksud dengan kelompok sosial itu? Nah, tentunya berdasarkan ini yang pasti pertama yang bisa kita simpulkan adalah bahwa yang disebut dengan kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia, artinya ada dua atau lebih manusia di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kelompok sosial itu biasanya ada interaksi di dalamnya dan interaksi tersebut juga sudah memiliki pola yang mapan. Karena biasanya ketika dikatakan satu kelompok, mereka itu sudah bersama atau hidup bersama dalam jangka-jangka waktu yang lama. Itu sebabnya pola interaksinya sudah mapan dan sudah dipahami satu dengan yang lainnya. Dan lebih ketat lagi, George Homans dan Bierstadt mengatakan bahwa jika dikatakan suatu kelompok, maka kelompok itu harus memiliki ikatan organisasi. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan kita pada suatu kelompok. Nah, oleh karena itu, jika kita ditanyakan mengenai hal berikut, kira-kira dari definisi yang disebutkan oleh ahli, katakan misalnya definisinya si Bierstadt, kira-kira mana ini yang merupakan kelompok sosial? Apakah A,
B, C, atau D? Coba kita lihat apakah A. Oh, ternyata tidak. Kenapa bukan? Ingat bahwa kelompok itu adalah kumpulan manusia. Nah, ini kan kumpulan hewan, jadi kita tidak bisa mengatakannya sebagai kelompok sosial. Nah, kemudian yang kedua, B, bagaimana? Oh, salah juga. Kenapa? Kalau dikatakan kelompok sosial menurut Bierstadt, maka kelompok sosial itu adalah kumpulan manusia lebih dari dua orang dan memiliki ikatan organisasi. Kita nggak tahu ini apakah ada ikatan organisasinya atau tidak. Begitu. Nah, kemudian C, bagaimana dengan C? Oh, ternyata C, oh tidak juga. C itu salah juga. Kenapa? Ini adalah kumpulan orang-orang yang ada di pasar. Kenapa rupanya dengan orang-orang yang di pasar? Nanti kita akan bahas kenapa orang-orang yang di pasar ini tidak sesuai dengan definisi kelompok sosial menurut Bierstadt. Nah, lantas yang berikutnya, bagaimana dengan ini organisasi sosial? Ya, organisasi sosial merupakan kelompok sosial. Nah, jadi itulah kesimpulan yang bisa kita buat mengenai apa yang dimaksud dengan kelompok sosial. Kemudian, yang berikutnya, untuk kelompok sosial berarti sesuai dengan yang dikemukakan oleh Surjono Sukanto, ada beberapa ciri yang pokok dan harus ada di dalamnya. Yang pertama, yang disebut dengan kelompok sosial itu jika setiap anggotanya memiliki kesadaran sebagai bagian dari anggota kelompoknya. Artinya apa? Kalau dikatakan ada sebuah kelompok, maka setiap anggota kelompok itu harus menyadari bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu. Nah, itu ya. Jadi jika dikatakan misalnya anggota OSIS, kelompok anggota OSIS, maka seseorang yang masuk ke dalam kelompok itu harus tahu dan sadar bahwa dia adalah bagian dari kelompok OSIS. Ada hubungan timbal balik antara anggotanya. Jika ada hubungan timbal balik, maka hubungan timbal balik yang dimaksud adalah adanya interaksi antar anggotanya. Kemudian yang ketiga, sebagai syarat atau ciri daripada kelompok sosial adalah ada sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompoknya sebagai faktor pengikatnya, misalnya kesamaan darah atau keturunan seperti keluarga misalnya, atau kesamaan kepentingan misalnya seperti partai politik dan sebagainya. Nah, jadi nanti dia kalau dikatakan suatu kelompok paling tidak ada ini hal yang dimiliki bersama ini. Kemudian bahwa suatu kelompok itu juga memiliki struktur, ada normanya atau aturannya, dan mempunyai pola perilaku. Nah, ini yang kita katakan tadi bahwa pola perilaku dalam suatu kelompok itu sudah ada dan itu dipahami oleh anggota kelompoknya. Ada sistemnya dan ada proses perkembangannya. Demikian yang disebut dengan ciri kelompok sosial menurut Surjono Sukanto. Nah, jadi kira-kira kalau misalnya saya katakan bahwa kelompok OSIS itu adalah kelompok sosial, itu benar tidak? Ya sudah pasti benar. Atau kelompok yang namanya komunitas pencinta alam itu juga boleh dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, kamu bisa mencari yang namanya contoh-contoh lain untuk kelompok sosial ini. Kira-kira apa-apa saja yang menjadi contoh dari kelompok sosial. Nah, berdasarkan dari ciri-ciri yang tadi kita bahas, nah kamu coba diskusikan dengan temannya. Kira-kira apa bedanya antara kerumunan orang yang di pasar atau di jalan atau yang sedang mengantri di loket kereta api dengan kelompok suku bangsa? Apakah yang namanya kelompok suku bangsa itu bisa kita katakan sebagai kelompok sosial? Lalu bagaimana dengan orang di pasar? Kenapa kita tidak bisa mengatakannya sebagai kelompok sosial? Nah, itu bisa menjadi bahan diskusi bagi kamu dan teman-teman kamu sehingga nanti bisa menambah wawasan kalian. Nah,
sebelum kita masuk kepada yang namanya teori-teori ini, maka kita akan membahas lebih dahulu kira-kira sekarang kita akan membahas kira-kira apa hal-hal yang menimbulkan terbentuknya kelompok-kelompok sosial. Ada beberapa teori yang membahas tentang apa saja yang menyebabkan terbentuknya kelompok sosial, yaitu antara lain teori aktivitas interaksi sentimen, teori alasan praktis, teori hubungan pribadi, teori identitas sosial, teori identitas kelompok, teori kedekatan, keseimbangan, pembentukan beralasan, dan perkembangan kelompok. Nah, dari antara semua teori-teori ini akan menjelaskan kira-kira terbentuknya kelompok itu karena apa. Nah, ada hal-hal tertentu yang mengakibatkan terbentuknya suatu kelompok. Misalkan saja kita lihat pada teori yang disebut dengan teori kedekatan atau teori propinquity. Teori propinquity mengatakan bahwa jika seseorang itu berkelompok dengan orang lain, itu dikarenakan karena kedekatan ruang dan daerah, misalnya jarak rumah yang dekat atau geografis yang dekat. Itu akan mengakibatkan orang akan cenderung mengelompok dengan orang-orang yang lebih dekat secara ruang dan daerah. Seperti misalnya perwiritan sekampung itu lebih cenderung akan lebih mungkin daripada perwiritan antar kampung. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kira-kira untuk yang berikutnya, bagaimana dengan jenis-jenis daripada teori-teori pembentukan kelompok tersebut? Itu nanti kamu bahas bersama dengan kelompok kamu. Nah, lalu nanti kamu bisa mendiskusikan kira-kira apa sebenarnya yang menyebabkan terbentuknya kelompok. Kenapa bisa terbentuk kelompok? Masing-masing teori itu akan dijelaskan dan menjelaskan bagaimana terbentuknya kelompok dalam setiap masyarakat. Untuk bagian itu nanti silakan kamu berdiskusi dengan teman-teman kamu, cari dari berbagai sumber kira-kira di dalam setiap ini pastikan ada faktor yang menyebabkan terbentuknya kelompok. Nah, cari kira-kira kelompok-kelompok mana saja yang sesuai dengan masing-masing teori ini, sehingga nanti kamu akan lebih paham sebenarnya seperti apa proses terbentuknya kelompok tersebut dan apa saja yang menyebabkan terbentuknya kelompok. Saya rasa demikian saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kamu dan sampai ketemu untuk pertemuan berikutnya. Demikian, wassalam.